nama aku Hana, aku dari Teknik Komputer UI 2020 dan lagi semester 2. Saya Dina, semester 2 jurusan Psikologi. Halo, perkenalkan nama aku Putri Zahira Panitia, sekarang aku kuliah semester 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Aryatma dari mahasiswa semester 2. Yang aku tahu tentang K-pop itu kan kayak sekumpulan girl band atau boy band yang terdiri dari beberapa anggotanya. Nah, di antaranya tuh yang aku tahu selama ini BTS sama kalau yang perempuannya itu The Blackpink. Karena kan lagu mereka doang kan yang paling sering didengar di kalangan umum, apalagi untuk aku yang bukan K-popers, pasti aku cuma denger lagu-lagu dari mereka karena emang pada saat ini mereka yang sedang booming gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya pribadi, K-pop adalah musik yang berasal dari Korea Selatan dan biasanya musiknya itu dibarengi dengan dance yang energik dan lagu-lagunya pun gak kalah energik. Kalau menurut aku, K-pop itu tuh mempengaruhi gaya hidupku banget ya, kayak dari fashionnya gitu. Aku jadi kayak suka yang warnanya soft kayak pastel gitu. Dan juga karena aku suka K-pop, aku jadi kayak melek teknologi gitu, jadi kayak sadar akan perkembangannya. Apalagi di Korea kan emang jauh lebih advance kan daripada di sini. Bagi saya sih iya, karena K-pop merubah cara pandang saya dan persepsi saya menjadi lebih luas, sehingga saya jadi lebih memperhatikan cara berpakaian dan penampilan saya. Dampak positif yang saya dapat saya jadi tahu bahasa Korea, budaya Korea, dan sikap bekerja keras para idol yang pengen debut. Terus dampak negatifnya saya jadi lupa waktu untuk ngerjain tugas, belajar, karena ngeliat-liat konten-konten K-pop, streaming MV gitu. Untuk dampak positif dari K-pop sendiri, selama yang saya tahu, selama saya menyukai K-pop sendiri, K-pop itu di lagu-lagunya banyak mengajarkan tentang seperti cara mencintai diri sendiri gitu. Walaupun bahasanya tidak kita mengerti, tetapi kalau misalnya kita menilik lebih jauh, itu artinya sangat dalam dan banyak pelajaran-pelajaran berharga yang bisa dipetik, seperti cara untuk mencintai diri sendiri, juga mengajarkan tentang kehidupan dan cara-cara bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Dampak positifnya itu banyak sih, kayak misalnya aku lagi stres nih, lagi jenuh, terus nanti tinggal dengerin lagu K-pop aja, nanti biasanya udah semangat lagi. Pengaruh K-pop dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita kan sebagai warga negara kan harusnya kan bersatu, kayak kita tuh ngerti kayak sedang ada apa di negara kita, tapi kadang kalau kita terlalu fokus sama idol gitu, kayak berusaha K-pop sama mereka, kita jadi lupa K-pop sama negara kita sendiri, kayak apa sih yang terjadi, kita jadi nggak tahu deh, kayak macu gitu. Pengaruh K-pop untuk kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kalau misalnya menurut saya sendiri, saya sebenarnya belum terlalu memikirkan apa sebenarnya dampak K-pop untuk berbangsa dan bernegara, tetapi sejauh yang saya lihat itu banyak perubahan dari segi karakter remaja di zaman sekarang, terus juga dari segi akhlak dan juga gaya hidup mereka yang lambat laun itu mulai mengikuti gaya-gaya dari K-pop yang mereka sukai gitu. Dan itu biasanya lebih terjadi jika memang fansnya itu terlalu berlebihan gitu, mungkin tidak di porsi yang tepat, sehingga kemungkinan seperti yang telah saya sebutkan itu sangat bisa terjadi gitu. Dan di samping itu juga yang membuat sifat nasionalisme, jiwa nasionalisme anak-anak Indonesia itu menjadi mulai terkikis. Dampaknya ini tidak hanya dari segi individu, tetapi juga dari segi permusikan Indonesia gitu. Industri musik Indonesia itu lambat laun juga akan mulai tergeser eksistensinya oleh K-pop, karena mulai banyaknya anak-anak muda itu justru lebih menyukai K-pop dibandingkan dengan lagu lokalnya, seperti itu. Menurut saya, untuk menyikapi bangsa luar yang masuk ke Indonesia, khususnya Korea, kita harus lebih pintar untuk memfilter mana yang baik, mana yang buruk untuk diterima di Indonesia. Terus yang kedua, dari sisi kita sendiri, dari sisi internal, kita harus memperkuat nilai Nusantara agar tidak kalah saing sama budaya luar tersebut. Oke, untuk solusinya sendiri sih menurut saya ya lebih ke mengurangi kebiasaan dalam menjadi K-popers, maksudnya menjadi K-popers dalam porsi yang tepat, tidak berlebihan, sukai sewajarnya juga, seperti tidak melihat konten-konten K-pop ataupun lifestyle mereka yang ke arah-arah yang tidak baik, seperti itu
Jadi selama kalau misalnya menyukainya di dalam porsi yang baik-baik saja, maka itu tidak masalah, seperti kita menyukai juga genre-genre musik yang lainnya. Oke, karena entertainment itu bakal mempengaruhi karakter kita secara pribadi kita. Kita harus bisa milih mana yang baik, mana yang buruk nantinya untuk karakter kita. Kita juga harus bisa menahan diri biar kayak nggak fanatik banget gitu. Terus juga ambil positifnya aja lah.